Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Eh, jadi teman-teman semua, beginilah gambaran tentang salaf kita dengan atau ketika berinteraksi dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kita harus tahu apa sih yang membuat mereka kayak begini. Tentunya tadi poin utamanya, mereka benar-benar tahu kedudukan Nabi Muhammad SAW. Poin utamanya itu. Mereka benar-benar tahu kedudukan Nabi Muhammad SAW. Siapa beliau, siapa yang memerintahkan kita untuk taat sama beliau, dan seterusnya. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kata beliau, innama ana lakum bimanzilatil walidi. Kedudukan saya buat kalian semua, sahabat. Saat itu Nabi sedang bicara dengan sahabat. Kedudukan saya itu buat kalian, yang benar kalian menyikapinya, saya ini seperti orang tua kalian. Kata Nabi, innama ana lakum bimanzilatil walid. Kedudukan saya ini, ya, kedudukan saya itu seperti kedudukan orang tua untuk kalian. Jadi cuman anak yang ngerti yang bisa memuliakan orang tuanya. Makanya mereka yang memuliakan Nabi, mereka mengerti karena Nabi posisinya sebagai orang tua mereka. U'allimukum, kata Nabi kita SAW, saya seperti orang tua mengajarkan kalian. Kan Nabi mengajar hadis-hadisnya, ya, bahkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW itu ilmu yang dapat menghantarkan pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ilmu yang diajarkan oleh Nabi, ilmu yang dapat mengantarkan pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun ilmu yang diajarkan oleh orang tua kita belum tentu. Belum tentu ilmu yang dapat menghantarkan pada kebahagiaan dunia dan di akhirat. Tentunya kalau kita mengerti, kalau kita sudah mulai paham, maka orang yang mendidik kita, mendekatkan diri kita pada kebahagiaan dunia dan akhirat adalah orang yang lebih harus kita muliakan. Orang yang lebih harus kita muliakan. Kenapa? Karena pada hakikatnya kebahagiaan itu adalah kebahagiaan saat ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, diizinkan masuk dalam surga, diselamatkan dari neraka. Inti dari bahagia itu. Setiap orang tua ingin anaknya bahagia. Sahih? Setiap orang tua ingin anaknya bahagia. Jadi ini diantara rahasia yang membuat orang-orang dahulu ketika disebut nama Nabi SAW itu begitu reaksinya, seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Jamah dalam kitabnya ini. Ini diantara rahasianya. Kenapa mereka begitu mengagungkan Nabi kita Muhammad SAW? Kenapa mereka begitu membesarkan Nabi? Antum tahu Abu Bakar itu
Jadi saat Nabi dipukulin, dipepet ke Ka'bah, itu nggak ada yang bantuin kecuali Abu Bakar. Makanya Ali bin Abi Thalib saat ditanya siapa manusia paling berani, Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib saat ditanya siapa manusia paling berani, Abu Bakar. Orang nontonin Nabi digebukin, Nabi dipukulin, Abu Bakar yang nolongin Nabi, dan Abu Bakar menggantikan posisinya Nabi. Abu Bakar dipukulin. Abu Bakar dipukulin sampai nggak berbentuk mukanya. Dan sampai dikira Abu Bakar meninggal. Sampai dikira Abu Bakar meninggal. Radhiyallahu taala anhu. Dibawa pulang. Orang nggak bisa ngenalin Abu Bakar kecuali orang tuanya. Saking apanya itu berarti? Parahnya, saking bonyoknya. Begitu siuman, yang diingat sama Abu Bakar Nabi. Gimana kondisi Nabi? Lihat, begitu siuman, ada ibunya. Yang diingat oleh Abu Bakar Nabi. Gimana keadaan Nabi? Apakah dia baik-baik saja? Subhanallah. Hah? Gimana Nabi baik-baik saja? Apa reaksi ibu dari Abu Bakar? Orang itu yang nyebabin Anda digebukin nih, gara-gara dia ente digebukin. Gara-gara nyelamatin dia ente jadi digebukin. Kata siapa? Kata ibunya. Abu Bakar disuruh minum nggak mau, sampai Abu Bakar memastikan kondisi Nabi baik-baik saja. Subhanallah. Maka disuruh utusan dari rumah itu untuk cari tahu tentang kondisi siapa? Kondisi Nabi. Sampai dikabarkan kembali pada Abu Bakar kalau Nabi itu dalam kondisi baik-baik saja. Begitu, ya, begitu. Kalau ini merinding, berubah warnanya, Abu Bakar udah pasang badannya untuk Nabi. Hah? Abu Bakar udah pasang badannya untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya, dan banyak kisah-kisah tentang bagaimana loyalitasnya para sahabat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan lagi mereka berkorban harta, tapi mereka berani mempertaruhkan nyawa mereka untuk Nabi kita, ya, untuk Islam. Gimana? Enggak juga. Ini kan hidup tidak di zaman sahabat. Yang disebutin yang ini tidak sezaman dengan Nabi. Tapi benar-benar dikisahkan tentang kemuliaan Nabi, sehebat apa sih Nabi Muhammad gitu. Sehebat apa beliau. Jadi kalau kisah berita tentang Nabi itu sampai utuh, ya, sampai apa namanya, benar-benar sesuai, ya, benar-benar sesuai sampai ke kita, sampai telinga kita, kemudian disampaikan benar-benar dengan penuh apa namanya, penghayatan, maka bisa masuk ke dalam hati seseorang. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kalau dari yang tadi yang paling satu, perintahnya kan seolah-olah sederhana, suruh ikutin aja gitu. Tapi kok jadi nggak sesederhana itu kayaknya gitu. Iya. Jadi kompleks sekali, jadi susah, jadi banyak kitab, jadi banyak ulama gitu. Iya. Makanya di kajian kita belajar jadi pelajar, orang nggak akan pernah ada yang bisa finish
nggak akan pernah bisa. Siapa yang bisa selesaiin Bukhari, Muslim, Abu Daud dan seluruh kitab para ulama, nggak akan pernah bisa. Tapi proses yang penting prosesnya. Orang harus ada di dalam prosesnya. Apa? Proses ngikutin Nabi. Kalau untuk sampai, nggak mungkin pernah bisa. Tapi ada di satu, dia sudah berada di jalurnya, prosesnya. Proses. Nah, proses itu bertingkat-tingkat. Ya, proses itu kecepatannya, kepekatannya bertingkat-tingkat. Yang penting mereka ada di proses itu. Selama mereka ada di proses itu, hasilnya besok sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama dicintai selama mereka ada di dalam proses itu. Selama mereka di dalam proses itu. Makanya sebenarnya agama ini sangat sederhana. Agama ini sangat sederhana. Siapa yang buat sulit agama ini? Agama ini sederhana. Sekarang Allah bilang begini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, udkhulu fis silmi kafah. Itu perintah Allah. Jalanilah agama ini dengan sempurna. Perintah secara umum. Kemudian timbul statement agama ini berat. Berat kalau masuknya lewat loteng. Oke? Tapi kalau masuknya lewat pintunya, agama ini ringan. Agama ini ringan. Inna dinu yusrun. Nabi yang bilang, agama ini mudah. Riya kita yang membuat berat. Sum'ah kita yang membuat berat. Riya yang membuat jadi berat. Sum'ah yang membuat jadi berat. Toh ada yang masuk surga bukan cuma berarti kalau masuk surga kan? Sukses kan? Ada yang masuk surga ngangkutin gangguan di jalan. Sederhana, tapi masuk surga. Poin utamanya kan itu. Makanya kajian minggu lalu saya bilang, atau hari Ahad, bisa nggak 1 minggu sekali ngaji masuk surga? Bisa. Bisa. Asal tahu metodenya. Asal tahu konsepnya. Tahu metodenya, tahu konsepnya. Bisa. Yang repot ngaji setiap hari tapi nggak tahu konsepnya. Nggak tahu tujuannya. Nggak tahu maksudnya. Kalau orang tahu, lihat. Nih, orang tahu mau ke Bandung, ya, nggak nyusahin orang di jalan. Orang mau ke Bandung nggak tahu, dia pakai Google Map nyusahin orang tuh. Begitu bingung kanan kiri berhenti dulu, mending berhenti. Jalannya pelan-pelan. Sahih enggak? Orang belakang tin kan begitu. Berarti jalan itu tahu dulu apa jalan dulu? Oke? Harus tahu. Antum mau kemana jadi cepat sampai. Karena antum jalan nggak tahu jadi bingung antum mau kemana, mau ngapain. Ya enggak? Makanya kenapa sahabat diajarkan oleh Nabi iman dulu baru Quran. Jadi tahu, oh begini, metodenya seperti ini. Bisa dipahami enggak? Antum mau ke Surabaya, mau ke mana lah gitu. Antum nggak tahu. Terus antum nggak mau cari tahu. Ya, antum nggak tahu dan nggak mau cari tahu. Apa yang terjadi, Joni? Surabaya atau Bandung yang mungkin normalnya ditempuh berapa jam naik mobil? 4 jam. Bandung. 2 jam, normal. 3 jam ya, kurang lebih 3 jam. Karena antum nggak tahu, nggak asing Bandung. Ini orang Bandung nih. Ya, peyem. Karena antum nggak tahu, sampai jam berapa ada Afri? Nggak tahu Bandung. Bisa-bisa antum, bisa-bisa nggak sampai. Bisa-bisa antum masuk tol Merak. Mungkin nggak? Karena antum mau jalan aja dulu, nanti aja. Yang penting jalan gitu.
Oke? Antum tahu tujuan. Kalau tahu tujuan, walaupun baru melek, melek, ini kisah nyata, kisah nyata. Kejadian ini sebelum COVID, wallahi. Semoga dia husnul khatimah. Salah seorang jamaah itu keluar rumah, begitu buka pintu pagar rumahnya pinggir jalan kayak Pak Pitoyo. Motornya keluar ditabrak mobil, ceger, meninggal depan rumahnya. Dia mau berangkat pengajian. Begitu dia keluarin motornya, mobil ceder, mati dia di tempat. Orang harus tahu tujuannya. Kalau tahu tujuannya, walaupun prosesnya masih jauh, Ingat gak perkataan Ibnu Taimiyah? Minggu lalu saya sampaikan. Al-ibratu laisa bi kamali, yang menjadi pelajaran itu bukan prestasi yang digapai hari ini. Yang menjadi pelajaran adalah prestasi yang digapai besok. Perkataan Ibnu Taimiyah. Jadi sibukan apakah yang kita kerjakan benar-benar berprestasi di atas langit atau tidak. Prestasi dunia nggak ada artinya kalau di atas langit tidak berprestasi. Oke? Prestasi di dunia nggak ada manfaatnya sedikit pun kalau di atas langit tidak tercatat sebagai orang yang berprestasi. Maka jauh lebih berprestasi orang yang mengambil gangguan di jalan ketimbang penuntut ilmu yang tidak ikhlas. Jelas? Penuntut ilmu yang tidak ikhlas, neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Berarti kita harus tahu tujuan. Harus tahu tujuan. Kalau tahu tujuan, sampai. Kalau nggak tahu tujuan, nggak sampai. Muter-muter aja. Mau ke Monas, orang kampung ya dari Tasik ke Jakarta mau ke Monas. Monas jadi ikon Jakarta kan. Pokoknya orang kampung kalau ke Jakarta belum ke Monas, belum ke Jakarta. Ke Monas. Padahal turunnya di Gambir. Turun keretanya di Gambir. Dikerjain tuh sama supir apa? Ya supir itulah. Pak, Monas, mau ke Monas? Oh iya boleh. Berapa Pak? 200. Jauh Pak. Iya jauh. Sana lewat Ancol, Pluit, gitu kan. Pasar Senen. Soalnya nyata nggak ini? Nyata kan? Berarti ilmu nggak bisa disepelekan. Kalau Monas aja nggak sampai, bagaimana masuk surga? Oke? Kalau Monas aja nggak nyampe, kalau antum nggak punya ilmu, bagaimana mau masuk surga? Clear? Oke? Jelas? Gitu. Makanya seseorang harus tahu tujuannya. Tujuannya harus tahu. Sampai. Antum melihat surat An-Nisa ayat 100 tuh. Jadiin pedoman hidup antum. Kalau antum punya niat benar dan prestasi belum tercapai, antum sampai tujuan. Antum belajar agama benar, tujuannya maksudnya. Tapi saat baru pindah dari Iqra 1 ke Iqra 2, malaikat maut sudah panggil antum. Misalnya, itu tujuan antum benar. Sampai nggak? Apa kata Allah? Baca tong, jangan tidur tong. Surat An-Nisa ayat 100. Barang siapa berhijrah di jalan Allah. Hijrah di jalan Allah, bukan hijrah karena fulana, karena komunitas, karena teman, karena A, karena B, karena Allah. Hijrahnya apa? Di jalan Allah. Oke? Hijrahnya di jalan Allah. Komunitas itu perantara, teman itu perantara, ya, itu perantara. Bukan pendukung utama. Ingat,
yang menentukan berhasil hijrah kita kalau kita benar-benar hijrah di jalan Allah. Berhasil. Berhasil. Nggak mungkin tidak. Saya berani pastikan 100%. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Kalau benar jalan antum, pasti Allah kasih jalannya. Oke? 100%. Nggak ada 99%, 100%. Antum cek tuh sebelum dilanjut surat ini, antum cek Al-Ankabut ayat berapa Yudo? 69. Antum cek ayat itu. Hari ini nyamuknya luar biasa ya. Hah? Benar ya? Ada autan nggak? Software. Nyamuknya luar biasa. Ah? Subhanallah. Dia ikut ngaji kayaknya. Syukron. Ini pakai dia diminum, dia ditetes. Sebentar. Kita bahas dulu tuh. Surat apa? Hah? Nah. Silakan Pak. Pak. Silakan Pak. Tar dulu ya. Ini perjalanan masih lama loh, jam 10. Hah? Ya oke. Naik sepeda aja berjam-jam loh, ya kan? Ternyata main sepeda juga no, dengkotnya sepeda no, belakangan tuh. Antum main sepeda berhari-hari kan? Enggak ya? Sehari? Nggak ada apa-apanya berarti. Hah? Sehari doang nggak ada apa-apanya ya mati. Bohong, ini subhat nih, racun di mulut nih. Maklum lah, anak gang baru mau bener gitu kan. Ada yang mau pakai silakan. Nih, mau? Nanti antum pakai tidur lagi. Oke, baca Sal. Inilah surat Al-Ankabut ayat 69. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, berusaha sungguh-sungguh, ada effort, nggak mungkin nggak. Harus ada pengorbanan, nggak mungkin nggak. Waladina jahadu, sungguh-sungguh, korban waktu, tenaga, biaya, berpisah dengan keluarga dan seterusnya. Nggak mungkin nggak. Harus ada yang dikorbankan. Jadi bukan sekedar tahu tujuan. Bukan, harus ada tuh. Harus mulai. Dia tahu tujuannya, tapi konsep Nabi itu dikasih tahu dulu tujuannya itu begini. Tujuannya itu begini. Setelah itu baru dikasih tahu cara jalannya. Cara jalannya. Enggak tiba-tiba antum langsung naik 500 cc, nyompat langsung. Bebek belum bisa, begitu kan? Bebek belum bisa, dikasih CRF langsung. Hah? Gimana, Sa? Bisa nggak? Naiknya juga bingung bagaimana naiknya gitu kan. Naik sepeda belum bisa, paham maksudnya? Nabi kasih tahu konsepnya. Konsep awalnya dikasih tahu. Konsep awal oleh Nabi dikasih tahu. Waladina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu usahanya lahir batin fuad. Bukan cuma sekedar lahiriah, tapi batinnya itu menuju pada Allah, minta tolong sama Allah. Sekarang gini, apa motivasi antum berprofesi seperti antum hari ini? Apa motivasinya? Keyakinan, keuntungan kan? Harusnya motivasi kita ketika kita mau menuju Allah, motivasinya memang keuntungan. Di situ ada keuntungan. Keuntungan yang nanti Allah berikan di akhirat. Kalau sekarang keuntungannya baru DP. Allah ngasih ke kita baru DP. Hah?
Allah belum ngasih kontan. Kalau antum mau kontan, pindah agama, baru antum dikasih kontan. Hah? Sesat lagi nih ya. Subhat lagi nih mulut nih. Iya, karena orang kafir dikasihnya kontan. Kalau orang Islam, setaat apapun antum dikasih cuma DP sama Allah. Penyempurnaannya besok di hari kiamat. DP banyak apa dikit? DP banyak apa dikit? Iya dikit, kalau banyak pelunasan namanya kan gitu. Hah? 30% besar. Iya dia. DP sedikit yang Allah kasih di sini sedikit, nanti besarnya nanti saat ketemu dengan Allah tabaraka wa taala. Lihat, walladzina jahadu fina. Harus ada yang harus berani. Harus berani. Gitu. Harus apa? Nih ya. Antum tahu Akabri ya? Akabri Akpol. Sebelum jadi Akabri Akpol dia punya teman nggak? Punya teman nggak? Begitu dia masuk Akabri Akpol, temennya ganti apa nggak? Ganti. Kalau nggak ganti ya begitu-gitu aja, cupu-cupu aja terus. Iya nggak? Masuk akal nggak? Begitu dia masuk Akpol, begitu dia masuk Akabri, temennya siapa? Selevel sama dia, yang tahu tujuan tuh. Teman lamanya, ya cuma sekedar kenal aja kan jadinya. Orang beda tujuan. Reoni juga udah pasti udah jaim-jaim, nggak bisa lama-lama karena kita udah berbeda tujuan. Mereka akan kumpul bersama mereka, maka timbullah jiwa korsa. Oke? Jiwa korsa itu. Mereka ada di situ. Udah di situ. Yang pasukan katak sama pasukan katak, apa namanya? Denjaka. Oke? Denjaka satu orang itu berapa, bandingannya berapa orang? 100. Kan nggak mungkin dia mainnya sama Pak Apitoyo. Nggak jadi Denjaka. Soalnya enggak. Kalau masih mainnya sama Septian, nggak jadi Kopassus. Hah? Scorpio. Jadi Den bagus. Paham antum? Paham enggak? Ini mujahadah. Kalau dia, aduh, atau dia punya pacar. Oke? Punya pacar. Kalau berat sama pacar nggak jadi dia. Oke? Kan mereka ketika pendidikan lama, sahih enggak? Bertahun-tahun kan baru pulang. Makanya mereka punya yel-yel itu ya. Yel-yel apa? Abang nggak pulang-pulang apa? Hah? Bukan yel-yel mereka tentara. Ada yel-yel itu. Artinya intinya mereka lebih memprioritaskan tujuan mereka. Buat mereka perempuan itu bisa dicari. Kalau mereka udah jadi, bukan dia yang nyari, perempuan itu nyari dia. Sahih enggak? Gitu. Oh iya, Papi Toya lagi nyari itu. Jadi antum tentuin aja deh malam ini. Tentuin aja yang mana orangnya gitu kan. Ya bro ya. Oke, kita waladina jahadu fina, bersungguh-sungguh. Harus ada yang dilakukan dan harus ada yang ditinggalkan. Nggak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak. Tidak mungkin tidak. Hah? Antum pasti suka bola ya, pengumuman kan? Main bola. Antum tahu ya, Anda sedikit tahu sejarahnya CR7. Sebelum dia jadi pemain besar, dia bersaing dengan satu teman ya kan? Saya enggak? Dia punya satu pesaing utamanya teman dia, satu negara sama dia, sebelum masuk ke klub besar. Yang diambil cuma satu. Yang diambil cuma satu. Temannya ngalah. Ngalah. Antum nggak tahu cerita ini? Ya, subhanallah. Udah nggak usah diceritain kalau gitu. Kira-kira tahu. Karena Anda suka bola, dulu suka bola. Ya, walaupun sekarang nggak main bola gitu. Jadi dia sendiri yang bilang. Jadi begitu seleksi, yang diambil yang paling banyak nyetak gol. Begitu di depan gawang, itu temannya CR7
ngoper bolanya ke CR7 dan CR7 lah yang ngegolin. Jadi CR7 yang diambil. Dialah namanya terus naik, nggak ketemu lagi sama temennya. CS deket, Besti. CS deket. Ketemunya di mana? Begitu dia ngangkat Piala Champion 2004 kalau nggak salah. Dia ngelihat di tribun teman lamanya disamperin tuh, diangkat, diturunin sama dia. Ini dia bilang, ini orang yang berjasa buat saya jadi seperti hari ini. Tapi kan udah ditinggalin sama si CR7. CR7 di mana, dia di mana. Paham maksudnya? Antum nggak mungkin bisa meroket kalau antum nggak siap resiko. Jelas? Harus siap resiko. Kalau mau mencapai, sekarang antum lihat perkataan Nabi ya. Ini buat saya motivasi, buat antum motivasi. Kata Nabi, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu sifsafaha. Allah itu menyukai orang-orang yang selalu main atas, level tinggi. Dan Allah nggak suka hal-hal rendahan. Cari hadis itu. Allah tuh sukanya main atas. Allah sukanya orang-orang yang main atas, levelnya tinggi. Tujuannya udah akhirat. Allah nggak suka orang yang masih main di bawah aja. Cari hadis itu. Ini dalam ucapan Nabi. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah mencintai orang-orang yang bercita-cita tinggi. Wa yakrahu sifsafaha, dan Allah nggak suka untuk seluruh urusan dunia itu cetek, rendah. Cetek, rendah. Yang tinggi itu urusan akhirat. Ada nggak Joni? Belum temu. Bagus. Lagi cari. OTW. Faisal? Fikri? Allah menyukai, ada? Bukan. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu sifsafaha. Allah menyukai, ada orang yang atau sesuatu hal yang tinggi-tinggi, Allah sukanya itu. Nggak main bawah. Ketemu enggak? Ada Medi. Apa Medi? Itu dia. Allah nggak suka. Itu. Tinggi. Allah sukanya sama orang yang mainnya atas, level atas. Tujuannya udah ke langit. Wa yakrahu sifsafaha. Sahabat, ini maksudnya, sahabat itu pernah dapat harta rampasan perang. Boleh kan? Terima harta rampasan perang apa boleh nggak? Boleh. Terus dia balikin kepada Nabi. Kata dia kepada Nabi, ya Rasulullah, bukan untuk ini saya berjihad, tapi untuk tombak yang tertancap di sini, tembus ke sini. Dia bilang gitu. Maka Nabi bilang, kalau ucapannya benar, Allah akan kabulkan, dan dia mati dengan kondisi yang dia sebutkan. Suatu perangan berikut, dia mati dalam kondisi itu. Gitu sih. Jadi Allah suka dengan orang yang punya mainnya level atas. Main atas saja, main atas. Udah nggak main bawah. Orang yang banyak pegel hidup di dunia itu karena main bawah. Cita-citanya di bawah, pegel. Cita-citanya di bawah aja. Cita-citanya ke atas. Surga, ridhonya Allah, ampunannya Allah, main di situ tuh. Antum digebok sama orang. Kalau antum main bawah, pegel. Orang lewat mana dia tuh? Tinggal di mana dia? Ya kan? Pegel. Tapi kalau antum main atas, udah biar. Lihat. Imam Ahmad digebukin, dipukulin, dicambuk. Imam Ahmad.
Orang yang nyambuknya ketok rumahnya. Yang buka anaknya. Antum kalau tahu yang gebukin bapak antum datang ke rumah, gimana? Gimana, Pak? Gimana? Ucok? Ucok? Hah? Iya, minimal buat codet lah ya, gitu ya. Oke. Ditanya mau ngapain? Ana mau minta maaf sama Ahmad. Kata Imam Ahmad, saya udah maafin dari sejak antum pukulin saya. Dia nggak pusing dengan masalah yang ada di sini. Kemudian Imam Ahmad baca firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat apa? Bagus, bagus nggak tahu. Tahu nggak bagus? Tahu nggak? Tahu? Belum tahu. Abu Rai? Tika? Ayat ke-40, surat apa? Tuh, ayatnya saya kasih tahu tuh. Ya, ayat 40 semuanya banyak, 40 surat apa? Apa? Bukan. Coba, Deka. Aduh. Ya. Deka harusnya bisa jawab, Deka. Fikri? Ah? Coba baca. Ah? Asyura 40. Baca. Surat Asy-Syura ayat 40. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Iya. Akan tetapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Nah, ini ayat ini dibaca oleh Imam Ahmad. Kata anaknya, kok gampang amat maafin orang. Imam Ahmad baca ayat ini. Gimana nggak gampang? Allah akan berikan pahala langsung kepada orang yang bisa memaafkan kesalahan orang. Nggak disebut apa pahalanya. Paham? Allah nggak sebut. Tapi dirahasiakan. Allah akan berikan langsung. Jadi ayat itulah yang membuat Ahmad bisa memberikan maaf. Berarti udah main atas. Kalau main bawah, Ahmad pasti inget-inget nih. Ciri-cirinya, jalannya begini, ya kan? Pegel nggak? Pegel. Iya, pegel. Maka biar nggak pegel, mainnya main atas. Main atas. Jangan main bawah. Main bawah pegel, capek. Main atas. Jelas sampai sini? Oke, kita lanjut Al-Ankabut itu. Kata Allah, walladzina jahadu fina. Fina. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, di jalannya Allah. Bukan jalan kita, bukan mau kita, bukan. Tapi jalannya Allah. Yang membuat kita gagal hijrah apa? Salah satunya. Hijrah semau kita. Bukan hijrah di jalan Allah. Gagal. Hijrah maunya menurut kita. Harusnya hijrah itu fina. Menurut rules yang ditentukan oleh Allah. Bukan kita yang nentuin, Allah yang nentuin. Paham? Kurikulumnya Allah yang tentuin. Bukan kita. Makanya kenapa gagal? Karena kita tidak masuk di jalannya Allah. Paham nggak sampai sini? Saya ambil contoh nih.
Misal, antum mau belajar agama. Antum mau belajar agama. Semangat. Apa yang terjadi ketika belajar agama semangat? Apa? Semangat doang tapi nggak punya ilmu, apa yang terjadi? Semuanya mau dia pelajarin. Fikihnya, hadisnya, lughah, bahasanya, tafsirnya, tahsinnya, dan semuanya. Semuanya dia mau pelajari. Bukan cuman habis waktunya, nggak ada yang dapat semuanya, nggak ada yang dapat, semuanya cuma dicicipin, nggak bisa, nggak akan pernah bisa. Sedikit-sedikit rule-nya yang dibuat oleh syariat itu antum masukin sedikit-sedikit, karena antum karena antum cita-citanya masih di bawah tanah. Walaupun antum punya sedikit, kalau cita-cita antum ke langit sampai. Paham? Jelas ora? Enggak, Bu, enggak juga. Enggak ada yang bisa. Dan seluruh metode para ulama satu-satu. Satu-satu. Enggak mungkin bisa. Enggak mungkin. Enggak akan pernah mungkin ada yang bisa. Karena kita punya kemampuan terbatas. Semua bertahap, dikit naik, dan tahap awalnya itu pun ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya salahnya kita ketika hijrah nggak bertanya kepada yang hijrah duluan, gitu. Konsepnya apa? Kok Anda bisa bertahan? Paham? Apa rahasianya? Kenapa Anda bisa bertahan? Ini orang hijrah kumpul semua bikin konsep. Kan mereka baru semua. Harusnya apa? Mereka dapat bimbingan dari orang yang sudah bertahan bertahun-tahun di atas hijrahnya. Bukan bikin konsep sendiri. Konsep itu sudah ditentukan. Walladzina jahadu fina. Udah ditentukan sama Allah. TK, TKA, TKB, terus SD, itu sudah, ini kurikulum sudah Allah tentukan. Ada silabus, nggak mungkin antum baru hijrah langsung masuk kelas SMA. Paling kita tunggu aja berapa hari juga selesai. Kita tunggu selesai. Sehari udah beres. Udah shadaqallahul azim. Masuk ke kelas SMA. Gitu. Kelas tinggi-tinggi. Ah? Tambah-tambahan belum bisa, dia udah mau rumus Pitagoras. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke? Jelas? Silabusnya itu ada di tauhid. Silabusnya ada di Quran dan di hadis. Makanya butuh penjelasan ahlul ilmu. Butuh penjelasan ahlul ilmu. Sabar. Sedikit. Gak bisa langsung sekaligus, gak bisa. Kaidah. Nih. Antum lihat surah Al-Isra ayat 106. Yo. Ya, silakan. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan.
kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Oke, lihat. Al-Quran dulu turunnya begitu tuh, ala mukath, dikit, 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 gitu, sedikit, enggak seabrek-abrek. Brrrr. Siapa yang sanggup? Sahabat aja nggak sanggup. Oke, sahabat aja nggak sanggup. Antum mau bikin kurikulum begini, keder, ya, jelas nggak? Jelas? Ini kurikulum, ini metode, sedikit, sedikit. Untuk apa sih antum belajar? Untuk apa coba? Untuk apa? Agar antum punya hubungan sama Allah, kan begitu. Tujuan belajar di dunia ini biar kita punya hubungan sama Allah. Sahih? Agar kita punya hubungan. Buat apa antum belajar tahsin? Buat apa antum belajar bahasa Arab dan belajar yang lain? Agar antum bisa berhubungan baik dengan Allah. Itu. Sekarang antum lihat. Ana pernah diskusi sama temennya Yudo. Temennya Yudo berarti temen antum juga. Ana bilang, belajar satu-satu, jangan sekaligus, nanti juga diajarin berapa tahun lagi, 10 tahun lagi ya, nanti bilang gitu. Nggak sabar bikin semua pelajaran. Apa yang terjadi hari ini? Bubar semuanya. Sahih? Apa yang tersisa? Antum lihat surah Al-Furqan. Ayat 32. Ternyata yang nggak sabar itu, coba baca. Fik, tambahin air hangat, Fik. Ada. Katakan orang-orang kafir, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Nah, sama seperti kita yang baru belajar, kenapa nggak semuanya dipelajari? Langsung aja dong gitu. Oke? Semuanya aja dipelajari. Bahasa Arabnya, tahsinnya, apalagi balaghahnya, apalagi syairnya, apalagi usulnya. Waduh. Luar biasa. Bukhari aja nggak begitu belajar. Oh iya, yo lagi. Yo gitu. Anak sekolah, anak kelas 1 tuh jangan sengak-sengak di sekolah. Ada anak kelas 2, ada anak kelas 3. Lebih tahu, udah dibilang jangan lewat situ. Kenapa lu lewat situ? Itu kandang macan di situ. Ini teh. Itu jalur Gaza di situ, lu lewatin lagi. Rek, ngumpet aja. Oke. Kan anak kelas senior lebih paham, sepakat ya? Dia punya ilmu. DK kemarin nama Abu Ray lagi ngomongin obat, bukan obat mabok ya, obat mata. Di situ ada orang tua kita, salah orang tua kita. Dia ngomong obat itu tipenya macam-macam begini. Ya subhanallah. Dia lebih tahu ternyata. Ya iyalah umurnya aja lebih tua. 2 kali lipat. Tak begitu tuh. Baca lagi Bang Faisal. Demikianlah supaya kami berkuat hatimu. Tuh, untuk apa pelan-pelan? Agar kuat kokoh. Taekwondo, silat kuda-kuda dulu, jangan tegek langsung. Jangan Dwi Cagi langsung, jangan Dwi Hurigi langsung, gitu kan. Nggak bisa split, lurusin dulu kakinya, kan gitu. Gitu. Kalau kan kita sering nih ada yang itu gitu, misalnya yang pengen gitu, tapi kan biasanya alasannya
takut nggak keumuran kalau gua belum mati gimana ya? Itu bisikan setan. Oh. Padahal kalaupun mati tetap surga ya. Kalau mati ini saya 100. Makanya tahu dulu metodenya. Kalaupun belum kelar, ini saya 100. Antum tahu kan? Sahabat ketika turun firman Allah minggu lalu ya, atau hari Ahad tentang Khomer, sahabat nanya kan, terus nasibnya yang kemarin minum Khomer gimana? Oke? Maka Allah sendiri yang bilang nggak ada masalah buat mereka, nggak apa-apa, karena saat mereka minum Khomer belum ada ketetapan haram. Gitu. Jelas? Lihat tuh, kata Allah dibaca pelan-pelan, dikit-dikit agar kuat. Sabuk putih dulu, ya kan? Sabuk putih dulu. Ada temen taekwondo, di Bogor, ke Jurda. Jadi kakak adik ini taekwondo, kakak adik sabung, dua-duanya atlet nasional. Ketemu sama lawannya orang Bandung. Lawannya orang Bandung sama abangnya selevel, maksudnya satu angkatan, dan nggak pernah menang lawan abangnya. Adiknya secara usia mau naik kelas senior, usia 17-18. Abangnya otomatis harus mengalah. Abangnya kelas fin, harus naikin berat badannya, naik ke kelas fly. Nggak boleh satu tim kan, nggak boleh ada nggak boleh ada dua double. Maka abangnya naik. Berarti musuhnya itu jadi lawan adiknya, seimbang sama adiknya, saling mengalahkan. Suatu ketika di final ke Jurda, Jawa Barat, begitu main mau masuk ke ronde kedua, abangnya kan yang latih, dia tangannya nggak bisa digerakin. Kata adiknya, ini nggak bisa gerak, patah. Paham nggak tuh? Dia itu lawan siapa? Abangnya, bukan dia levelnya. Begitu dia yang masuk, patah tangannya. Dia sama abangnya gak pernah menang. Ah, itu dia. Ya dikit-dikit ya dia. Sedikit-sedikit. Gak bisa, kelenger. Antum belajar agama tiba-tiba bilang sama saya WA, Ustaz, ana bikin jadwal sama antum, Senin ilmu waris, gitu kan. Selasa usul fikih. Kelas berat gitu kan, usul fikih, ya kan? Usul fikih itu pelajarannya luar biasa. Antum tanya deh tolib usul fikih, faraid, oh subhanallah, usul fikih, faraid, ya kan? Ilmu, masya Allah, ini orang siapa nih orang dia? La haula wala quwwata. Antum tahu kita belajar usul fikih itu sepanjang kita belajar di kuliah sampai lulus usul fikih belajar, nggak berhenti, selesai. Cuman harus ditempuh pendidikan yang panjang. Usul fikih panjang, usul fikih panjang dari awal, ya. Bukunya tahu? Itu orang yang udah lulus masuk biasa. Iya. Antum tahu buku usul fikih kita dulu segini tebalnya, cuma segini aja. Cuma pembahasannya per kata dibahas sama syekh. Kalau dibaca doang, seminggu selesai. Tapi faedah ilmunya, itu. Tapi belum tentu juga sih seminggu selesai. Baca juga nggak bisa. Ya, salah. Ngelihat translate ngaco-ngaco, ya kan? Translate ke sono artinya ini ke sono, ini artinya ke sini gitu kan. Oke, jelas ya.
Kita lihat ini, kita semua mau berjalan menuju Allah. Lihat di Al-Furqan, apa surat apa? Al-Ankabut. Waladina jahadu fina. Terus kata Allah apa? Kalau dia bersungguh-sungguh di jalan saya, di kurikulum saya, di kurikulumnya Allah. Jangan bikin kurikulum sendiri, kurikulum Allah. Jangan bikin kurikulum sendiri, kurikulumnya Allah. Ikutin kurikulum Allah. Allah punya kurikulum, ikutin. Oke? Setelah itu Allah bilang apa? Lanahdiyannahum subulana. Pasti saya kasih jalannya itu. Pasti. Makanya saya bilang 100% kalau kita menempuh yang Allah mau pasti sampai. Ya Bang, pasti sampai. Oke? Gitu. Sampai ke negeri akhirat. Oke? Ada yang mau tanya? Septian? Enggak. Kalau zaman kita ngaji di sebelah itu kan mengambil tadi dari saudara-saudara sahabat, atau ini bukan sahabat kelihatannya sampai pasca sahabat, ini sholawat, jadi memuliakan Nabi yang berlebihan sehingga lahirlah sholawat-sholawat, pujian-pujian Nabi yang di luar pedoman syariat yang disampaikan. Secara makna ya. Secara makna. Terus apakah ini diperkenankan nggak dengan pihak seperti ini yang dia berprasangka bahwa memuliakan Nabi itu caranya seperti itu? Iya. Karena kalau kaidah ini kan jelas memuliakan Nabi sama dengan kita memohon kemuliaan dari Allah. Iya. Jadi gini. Pasti semua orang yang mau mendekati Allah atau bertaqarrub ilallah memulai dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Itu sebuah langkah yang benar. Itu baru pertama, itu baru langkah pertama, tapi belum dipastikan kebenarannya. Harus kembali kepada Al-Quran. Taraktu fikum amroini lan tadillu bihima. Saya tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat. Al-Quran dan Sunnah. Harus balik ke situ. Tapi yang dibutuhkan setelah pulang ke situ, memahami itu harus dengan konsep pemahaman yang benar, metode pemahaman yang benar. Kalau tidak berantakan. Nabi sendiri yang mengatakan, umat saya binasa karena Al-Quran dan susu. Susu murni nasional ya. Kata Nabi, umatku binasa karena kitab wal laban. Para sahabat bertanya, Nabi menjelaskan. Apa maksudnya? Yakni ketika Al-Quran difahami semau-maunya masing-masing. Al-Quran tidak difahami semau atau menurut maunya yang berkata, yaitu Allah, atau melalui penjelasan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akan berantakan. Setiap orang mentafsirkan Al-Quran begini. Nggak benar. Makanya pertanyaannya gini, setiap orang yang membawa Al-Quran tanya, man salafuka bihada? Siapa salaf kita yang memahami ayat sebagaimana antum fahami? Siapa di antara salaf? Kan antum, kita semua mau menisbatkan diri kita pada salaf kan? Sahih enggak? Ketika ada seseorang mengajak atau mengeluarkan statement dengan ayat atau statement hadis, maka pertanyaannya, siapa salaf kita yang sepemahaman dengan antum memahami ayat ini seperti ini?
Kalau nggak ada, maka dipastikan batil. Kalau tidak ada, dipastikan batil. Siapa salaf kita yang memahami ayat ini sebagaimana yang antum fahami? Kalau tidak ada, kalau dia tidak bisa memulangkan kepada salaf, batil. Halaka ummati billaban, umatku sesat, umatku binasa karena Quran dan susu. Itu Nabi yang berkata sallallahu alaihi wasallam. Dan kesesatan Khawarij itu dengan Al-Quran. Sekte golongan pertama yang ada dalam Islam itu Khawarij. Sejarah. Mereka hidupnya nggak terlalu jauh dari zamannya Nabi. Oke, Khawarij nggak terlalu jauh. Tapi Nabi bilang mereka apa? Anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Bahasanya kilabun nar. Nggak pakai bahasa kiasan. Silakan antum cek hadis itu. Nabi nggak pakai bahasa kiasan. Nabi bilang apa? Kilabun nar. Menurut kita kasar. Tapi itu wat usyai fi maudhihi. Itu udah paling bijak. Kan nggak mungkin Nabi berbicara tidak pada tempatnya. Itu udah paling halus buat mereka. Kilabun nar. Iya, karena nggak paham. Lihat. Dengan apa mereka mengkafirkan pemerintahan Ali bin Abi Thalib? Dengan ayat Al-Quran. Dengan ayat Al-Quran. Apa kata Ali bin Abi Thalib kepada mereka setelah mereka mengkafirkan pemerintahan Ali bin Abi Thalib? Kalimatu haqqin urida biha batil. Al-Quran kalimat yang hak, yang benar. Al-Quran itu kalimat yang benar, tidak diragukan kebenarannya. Datang dari Allah. Tapi kalian fahami Al-Quran secara batil. Oke? Pemahaman batil itulah yang menyebabkan jadi agama ini terpecah belah. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Soalnya sama seharusnya. Soalnya sama. Untuk menentukan benar semua pemahaman ini tanya, man salafuna bihadal faham? Siapa pendahulu kita dengan pemahaman seperti ini? Kalau memang mengatasnamakan manhaj salaf. Oke? Kalau memang mengatasnamakan manhaj salaf, maka harusnya ada contohnya, ada salafnya. Jelas sampai sini? Mafhum? Begitu. Makanya difahami dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Seperti kita hari ini. Kenapa kita biasa aja dengan Nabi kita Muhammad SAW? Kenapa mereka bisa seperti ini? Paham nggak tuh? Kenapa mereka bisa menyikapi Nabi seperti kayak begini? Kenapa Abu Bakar rela tubuhnya menggantikan tubuh Nabi? Oke? Berarti kan ada apa namanya? Ada ilmu yang keliru yang sampai pada kita. Ada pemahaman yang tidak tepat yang sampai pada kita. Antum tahu? Nabi ngeludah diginiin sama sahabat. Sahih? Paham antum? Nabi ngeludah tuh ditadah begini. Antum jangan pikir ludah dia sama dengan ludah kita. Beda. Ludahnya dia tuh bisa nyembuhin penyakit. Tapi kalau antum diludahin sama Pak Anwar, mendingan kabur deh, jauh-jauh deh gitu kan. Ludahnya Nabi nyembuhin penyakitnya Ali bin Abi Thalib saat mau perang Khaybar. Kata Nabi SAW, besok saya akan kasih bendera yang memegang memimpin pasukan. Panglima.
Orang itu adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini dia nih. Ada kalimat itu. Jadi sahabat tanya-tanya, siapa ini orangnya ya? Siapa ini? Sampai Umar aja berhasrat di situ Umar. Bukan karena dia mau jadi pemimpinnya, bukan. Tapi karena ada lafaz dari Nabi, orang itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Umar nggak punya hasrat terhadap kepemimpinan kecuali di situ. Kenapa, Sal? Karena Nabi bilang yang akan menerima bendera itu adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wah, semua bincang-bincang siapa. Ternyata begitu besok kumpul gak ada yang disebut. Nabi nyebut yang gak ada justru. Mana Ali? Ali gak ada di situ karena sakit matanya. Sakit. Kata Nabi, panggil, suruh ke sini. Ludahin. Abu Ray sakit mata sini, Bu Ray. Sakit hati ya, Mas. Sembuh seketika, seperti nggak pernah sakit. Jangan samakan ludah dia dengan ludah kita, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa begitu? Karena ilmunya benar, sampainya tepat. Kalau sampainya tepat, kita akan begitu sama Nabi. Pengagungan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mati-matian buat kita. Nabi mati-matian buat kita. Untuk keselamatan kita sampai ke surga. Sampai Nabi bilang, seluruh umatku punya potensi yang sama masuk ke surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Tuh Nabi yang bilang. Saking Nabi berharapnya kita semua bisa masuk surga. Sampai Nabi SAW mengatakan, saya buat kalian seperti orang yang jagain laron agar tidak masuk ke dalam laron. Dijagain. Tapi udah dijagain, matiin sini dia pindah ke sono. Saya matiin sono dia pindah ke situ. Akhirnya kan laron itu bagaikan dunia. Jangan deket-deket, mati antum. Memang kesannya indah, menarik, mewah. Wah, jelas Pak Andre? Tapi antum akan mati di situ kalau antum masuk ke situ. Mati, nggak kuat, nggak akan bertahan. Nabi yang bilang, sallallahu alaihi wasallam, ittaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah terhadap dunia dan takutlah terhadap wanita. Kalau sudah masuk, sulit keluarnya. Kalau sudah masuk, sulit keluarnya. Dunia, sifatnya itu. Ittaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Bani Israel itu lebih baik dari kita. Hancur karena wanita. Hancur. Jangan main-main. Ya, jangan main. Bal'am, masih ingat ya? Ahlul ilmu, hancur. Karena apa? Dunia. Hancur. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Oke? Ini antum harus baca, cari tahu kenapa kok begini, kenapa sampai sebegininya. Kopassus ketika lagi ada sidak dari jenderal gimana? Jenderal tiba-tiba datang gimana? Sidak datang pagi. Gimana? Kopassus, Denjaka dan seterusnya gimana? Langsung ya kan? Cepat tuh. Bagaimana lagi dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang jauh lebih tinggi kedudukannya?
Kenapa Kopassus begitu hormatnya kepada komandannya? Karena tahu. Dia tahu. Jelas ya? Ada lagi yang mau tanya? Jadi ini langkah awal teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, agar kita bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ilmu tidak akan lepas dari hadis Nabi. Dunia ilmu tidak akan pernah lepas dari hadis Nabi. Gitu. Jadi dunia ilmu tidak akan lepas dari hadis Nabi. Maka kita harus tahu tentang kemuliaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan jadi pelajaran berharga untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan jadi pelajaran yang besar yang bisa mengubah hidup kita, mengubah cara menempatkan posisi kita dengan hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada lagi soal? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupa bersyukur sama Allah. Karena selesainya kajian ini bagian dari nikmat Allah. Oleh karena itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat berikutnya buat kita setelah nikmat kajian di malam hari ini. Nikmat bisa melakukan ritual keibadatan yang lainnya. Dan semoga Allah terima amal kita malam hari ini menjadi kebaikan buat kita di hari kiamat. Ya, di hari kiamat. Justru teman-teman semua, konsep yang benar setelah beramal, konsep yang benar setelah beramal, itu hati kita ketakutan. Konsep yang benar tuh itu, ketakutan. Diterima nggak sama Allah? Itu konsep yang benar. Bukan habis ini lihat berapa yang nonton, oke? Kira-kira siapa aja yang nonton, bukan. Berapa jumlahnya, enggak. Itu bukan patokan. Itu bukan patokan. Sahabat itu kalau sudah beramal, dia hatinya deg-degan. Wa qulubuhum wajilatun dalam surat Al-Mu'minun ayat 61. Allah bilang hati mereka deg-degan. Kenapa deg-degan? Karena besok kita harus ketemu Allah dan Allah tahu kenapa kita duduk di sini. Saat memang untuk Allah, selamat. Tapi saat untuk selain Allah, maka Allah akan bilang di depan muka kita, bohong antum. Bohong antum. Maka gimana nggak deg-degan hatinya para sahabat? Kalau sahabat deg-degan harusnya kita pingsan. Karena sahabat dijamin diterima amalnya. Oke? Antum ada yang kabarin diterima kabar ini. Kalau ada yang ngabarin antum kabar,
amal antum malam ini diterima sama Allah. Ana langsung bilang, Sal, sini antum mau ane ruqyah. Apa? Oke. Septian datang nemuin ane misalkan, Ustaz, alhamdulillah tadi ane dapat bisikan, katanya amal ane semuanya diterima. Antum, ane bilang, sini, duduk sini. Ana ruqyah antum duduk sini. Antum siapa emang? Paham? Kita siapa? Jadi harus tahu bisikannya setan. Itu bisikan setan. Itu bisikan setan. Yang benar hati itu deg-degan, takut, ya Allah, besok ketemu Allah. Udah habis ini nggak pikir berapa followernya, berapa yang nonton, apa reaksi manusia, apa komentar manusia. Kalau manusia komentarin bagus semua, emang itu jaminan antum selamat ketemu Allah. Oke? Semua manusia kasih jempol 4. Hah? 4 sama kakinya juga gitu kan. 4-4-nya dipakai gitu. Subscribe gitu kan. 4. Terus dengan subscribe itu sebagai petanda kalau antum itu selamat ketemu Allah. Ini yang dipikirin sahabat, diterima nggak sama Allah? Nggak ada masalah diterima nggak diterima oleh manusia, nggak ada masalah. Itu yang disebut dengan main atas. Itu yang disebut dengan main atas. Nggak peduli main bawah, nggak peduli. Udah nggak peduli mancing di sungai, laut dong, iya nggak? Samge, tahu nggak samge? Yang tahu dia doang deh sendiri. Nggak peduli, main atas, kita main atas. Oke, main atas. Bangun motivasi antum, surga. Bisa, sampai Fuad, sampai nggak? Saya bilang sampai. Antum lihat Allah bohong nggak sih? Allah nggak mungkin bohong. Kalau setiap orang hijrah diberikan ilmu seperti ini, semangat nggak hijrahnya? Semangat. Dad, orang kayak lu hijrah besok juga balik lagi, Dad. Udah mendingan lu latihan yang keras aja lah. Biar ototnya kuat, nanti kalau disiksa kuat gitu kan. Enggak begitu. Jelas ya? Enggak begitu. Buktinya yang ngebunuh 100 orang aja dikasih berita gembira kan? Iya enggak? Antum pernah ngebunuh? Bacok deh, pernah enggak? Ya buat ya. Jangan ngebunuh, ngebacok aja belum pernah. Jangankan ngebacok, megang golok aja gemeter. Megang golok gemeter. Mau nyembelih kambing. Ya, ada apa? Ada gak yang begitu? Gimana? Mau jihad le orang kafir. Megang goloknya begini. Jelas ya? Baik, mudah-mudahan Allah terima amal kita. Kita saling mendoakan, ya, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di atas kebaikan. Semoga pulang kita tempatnya semua sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, di tempat kenikmatan nanti. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.